Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Temanku semuanya, pada kali ini pada channel akan membahas kembali dan melanjutkan video sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa. Kemarin baru sampai pasal 19, sekarang pasal 20 ya, bagian kelima. Ayat 1 adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan pendampingan desa. Ayat 2, pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan atau desa. Dalam pasal 21, pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 harus melibatkan kader pemberdayaan masyarakat desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program kerjasama. Pasal 22, pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 dapat melibatkan tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan program pembangunan desa. Bab 3, Manajemen Pendampingan Desa. Pasal 23, yang pertama adalah ada rekrutmen pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka. Yang kedua adalah rekrutmen dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di daerah dan ditempatkan oleh menteri. Pasal 24, kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa, mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa, mampu melakukan teknis fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa. Yang selanjutnya adalah memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat desa. Dalam pasal 25, kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Yang kedua, memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Yang ketiga, pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasama antara lembaga kemasyarakatan. Yang selanjutnya, mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya. Pasal 26, kompetensi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain. Yang pertama, memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 27, tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Ayat 2, sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan secara bertahap. Pasal 28, pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan. Yang kedua, pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai kebutuhan. Ayat 3, pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 29, ayat 1, pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja. Ayat 2, pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pemerintah melalui pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ayat 3, kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat hak dan kewajiban pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan. Pasal 30, pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja.
Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berjenjang. Pasal 31. Pemerintah desa mengadakan kader pemberdayaan masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah desa untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Bab 4. Pendanaan. Pasal 32. Sumber pendanaan terhadap pendamping desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, provinsi, dan kabupaten. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.